Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Husnul Fatimah. Saya merupakan salah satu peserta magang Bimba AYUEO di unit Polres Indah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas magang di luar kelas hari ke-15. Poin A, jawablah pertanyaan mengenai tahap awal berikut ini. 1. Apa pengertian tahap awal? Tahap awal atau tahap simbol merupakan tahap di mana motivator mulai mengenalkan simbol, kata, huruf, dan kalimat kepada anak. 2. Apa pengertian dari huruf simbol? Merupakan simbol huruf yang diperkenalkan kepada anak. 3. Tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap simbol. 5. Materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Ada pengenalan terkait huruf, simbol huruf, kata, dan kalimat. 6. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal ini? Materi bisa diberikan kepada anak menggunakan modul baca Bimba yang telah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah digunakan, dan tentunya juga dengan cara-cara yang menyenangkan. Poin B, jawablah pertanyaan mengenai HS-AYUEO berikut ini. 1. Apa pengertian dari HS-AYUEO? HS-AYUEO merupakan huruf simbol AYUEO yang merupakan simbol huruf pertama yang diperkenalkan kepada anak karena AYUEO ini merupakan huruf vokal yang selalu ada pada setiap kata apapun. 2. Apa syarat sebelum mengenal HS-AYUEO? Yaitu anak sudah mengerti dan memahami verbal AYUEO atau tujuan dari verbal AYUEO itu sendiri sudah terpenuhi. 3. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS-AYUEO? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar simbol AYUEO serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal simbol AYUEO. 4. Bagaimana cara motivator menyampaikan huruf simbol AYUEO? Motivator bisa mempergunakan modul pelangi dengan syarat anak sudah menguasai verbal AYUEO-nya itu sendiri. Nah, ataupun bisa dengan cara yang menyenangkan dengan memperlihatkan modul pelangi, kemudian anak diajak untuk bernyanyi Bimba A, I, U, E, O dengan motivator sambil memperlihatkan modul pelanginya dan menunjukkan huruf satu-satu A, I, U, E, O seperti yang terdapat pada gambar di sini. Anak diajak untuk bernyanyi bersama Bimba A, I, U, E, O. 5. Bagaimana cara motivator mengevaluasi huruf simbol AYUEO? Evaluasi tujuan utama tentunya memastikan agar motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar HS-AYUEO serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Nah, untuk mengevaluasi tujuan itu sendiri, motivator memastikan agar anak dapat menjawab setiap huruf yang ditunjuk oleh motivator dalam jangka waktu 1 detik. Bisa juga dengan cara yang menyenangkan, contohnya siapa tahu yang ini huruf apa? Nah, jika anak bisa menjawab dan dalam jangka waktu 1 detik, tandanya anak sudah mampu. 6. Apa tahap selanjutnya setelah huruf simbol AYUEO? Kita dapat meninjau diagram kembali. Simbol AYUEO terdapat di posisi ini, kemudian menunjukkan panah ke bawah, yaitu ada B1A dengan garis tebal di atasnya. Berarti ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum motivator memberikan B1A, yaitu B4 HVK, kemudian ada verbal AYUEO, dan terakhir ada verbal BDGK MPSY. Barulah motivator dapat memberikan B1A. Poin C, jawablah pertanyaan mengenai baca 1A berikut ini. 1. Apa syarat sebelum mengenal B1A? Tentunya anak sudah mengerti dan menguasai materi dari HS-AYUEO, kemudian B4 HVK, dan verbal BDGK MPSY atau tujuan dari HS-AYUEO, B4 HVK, dan BDGK MPSY ini sudah terpenuhi. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul baca 1A serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal huruf simbol BDGK MPSY. 3. Bagaimana cara motivator menyampaikan modul 1B? Pertama, ajak anak untuk berdialog Bimba terkait gambar yang ada di dalam modul baca 1A. Nah, kemudian motivator mengajak anak untuk mengulang kembali B4 HVK yang terdapat pada modul dengan memanfaatkan gambarnya. Contohnya di sini kita punya gambar modul
Nah, kita bisa mengajak anak untuk menebak gambar ini gambar apa ya, Kakak? Misalkan di sini gambar bibi. Nah, kita panggil nih hurufnya bibi. BI BI bibi. BI BI bibi. BI BI bibi. Nah, selama 3 kali. Kemudian anak untuk diajak untuk menarik garis. Nah, untuk gambar selanjutnya pun begitu. Kemudian motivator juga bisa menyanyikan lagu BBBKM PSY dan mengulang-ulangnya sampai anak mengenal huruf yang dimaksud. Contoh lagunya BDB BDB KMPSY BDB BDB KMPSY. Motivator juga bisa mengajak anak untuk bermain sulap-sulapan. Setelah anak menarik garis, motivator dapat melipat modul ini, kemudian mengajak anak untuk membaca ulang tanpa melihat gambarnya, tentunya dengan cara yang menyenangkan. 4. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah memastikan agar motivator dan anak menikmati proses bermain sambil belajar baca 1A serta anak bertumbuh dan berkembang minatnya. Untuk evaluasi tujuan khususnya itu sendiri, motivator bisa memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul 1A secara mandiri. Kemudian motivator juga dapat memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDGKMPS yang ditunjuk secara acak yang terdapat pada modul dengan cepat dan tepat. Satu huruf itu maksimal 1 detik. Motivator dapat memberikan pengulangan pada saat bertemu anak di jam berikutnya. Contohnya, anak diarahkan untuk mengeluarkan tiket bacanya dan membaca ulang materi sebelumnya yang telah dikerjakan, sehingga tetap ada pengulangan dan anak akan lebih cepat untuk mengingat. 5. Apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Kita meninjau bagan. Modul baca 1A menunjukkan panah ke bawah ke baca 1B. Akan tetapi, modul baca 1B tidak dapat diberikan secara langsung. Ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah verbal JLNTRC, kemudian ada dikte 4 huruf verbal sederhana. D. Jawablah pertanyaan mengenai baca 1B berikut ini. 1. Apa syarat sebelum mengenal baca 1B? Tentunya anak sudah mengerti dan menguasai materi verbal JLNTRC, kemudian D4 HVS dan B1A atau tujuan dari verbal JLNTRC dan D4 HVS serta modul baca 1A sudah terpenuhi. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1B? Tujuan utamanya adalah agar motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar modul baca 1B serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Untuk tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. 3. Bagaimana cara motivator menyampaikan modul 1B? Pertama, ajak anak untuk berdialog bimba terkait gambar yang ada pada modul 1B. Nah, kemudian motivator bisa mengajak anak untuk mengulang kembali dikte 4 huruf verbal sederhana dan menggunakan gambar yang ada pada modul. Nah, ini contoh modulnya. Kita bisa memanfaatkan gambar yang ada di sini. Contohnya, kakak, ini gambar apa ya? Oh, ini gambar kuda, ibu. Kita panggil hurufnya kuda. KUDA, kuda, sebanyak 3 kali. Nah, kemudian motivator juga bisa mengajak anak untuk bernyanyi JLNTRC. JLNTRC, la 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 la. JLNTRC, la 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 la. Kemudian kita bisa mengajak anak untuk bermain sulap-sulapan. Dilipat modulnya dan anak diajak untuk membaca ulang, bermain baca-bacaan tanpa melihat gambarnya dan hanya fokus pada katanya. 4. Bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1B? Untuk tujuan utamanya yaitu tentunya memastikan motivator dan anak bahagia bermain sambil menikmati proses bermain sambil belajar modul baca 1B serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul 1B secara mandiri. Kemudian motivator juga memastikan anak dapat membaca huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dan anak dapat menjawab satu huruf maksimal itu 1 detik. Terakhir, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1B? Kita meninjau bagian kembali modul 1B di sini, kemudian ada panah yang mengarah ke bawah yaitu baca 1C.
Dengan kata lain, anak sudah dapat menguasai dan mengerti materi dari B1A, B1B, dan tujuan dari B1B itu sendiri sudah terpenuhi. Barulah anak bisa diberikan modul baca 1C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon penguatan dan pengarahannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.